Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Bilangan 24 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Lalu diucapkannyalah sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, dan yang beroleh pengenalan akan Yang Maha Tinggi, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Maka Edom akan menjadi tanah pendudukan dan Seir akan menjadi tanah pendudukan musuh-musuhnya itu. Tetapi Israel akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, dan dari Yakub akan timbul seorang penguasa yang akan membinasakan orang-orang yang melarikan diri dari kota. Bilangan 24 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, kalau kamu tidak sungguh-sungguh percaya kepadaku, pasti kamu tak dapat bertahan. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Bukan Kutukan, ditulis oleh Tim Gustafson. Kisah inspiratif. Cak Lontong adalah pelawak yang dikenal luas karena guyonan khasnya yang tidak hanya dianggap kocak tetapi juga cerdas. Dengan pembawaan yang santai, pertanyaan-pertanyaan dari pelawak asal Jawa Timur itu sering membuat orang berpikir, tergelitik, atau bahkan tersindir secara halus. Contohnya, bila Anda jelek, jangan takut mencintai. Karena yang seharusnya takut adalah yang Anda cintai. Yang lain lagi, salah kalau banyak yang bilang hidup itu cuma satu kali. Yang benar, hidup itu setiap hari, dan mati hanya sekali. Ucapan-ucapan ringan Cak Lontong tadi mungkin sekadar lucu-lucuan, namun, pada zaman dahulu, seorang raja dari Moab mencoba membayar seorang nabi asing bukan hanya untuk menyindir,
tetapi juga mengutuk bangsa Israel secara terang-terangan, "Datanglah dan kutuk bangsa itu." Raja Balak berkata kepada Bileam, Bilangan 22 ayat 6. Namun, Bileam membuat sang raja marah karena ia justru berkali-kali memberkati bangsa Ibrani. Salah satu berkatnya berisi nubuat berikut, "Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang, aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat." Jelas pribadi yang dilihatnya belum muncul saat itu. Tetapi siapakah yang dimaksud oleh Bileam? Kalimat berikutnya mengandung petunjuk. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Bintang itu kelak akan menuntun orang-orang Majus kepada Sang Anak yang telah dijanjikan. Matius 2 ayat 1-2. Seorang nabi dari Mesopotamia kuno yang tidak tahu apa-apa tentang Mesias telah mengarahkan dunia kepada sebuah tanda masa depan yang menyerukan kedatangannya, yang keluar dari sumber yang tak terduga itu bukanlah kutukan, melainkan berkat. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana firman Tuhan dalam Bilangan 24 menolong Anda memandang kisah Natal dengan sudut pandang yang berbeda? Bagaimana hal itu mengubah sikap Anda dalam menghadapi orang-orang yang menentang pekerjaan Allah? Hal ini patut kamu ketahui. Alkitab Bahasa Indonesia mengikut Septuaginta, Perjanjian Lama berbahasa Yunani, menamai kitab ini Bilangan, karena penekanan kitab itu pada pembilangan suku-suku dan tentara Israel. Judul dari kitab-kitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani pada umumnya mengikuti kata-kata pembuka kitab tersebut. Judul kitab Bilangan dalam bahasa Ibrani terambil dari kata Ibrani yang kelima dari kalimat pertama, yang berarti di padang gurun. Secara universal, Musa dianggap sebagai penulis kitab ini dan juga kelima kitab pembuka Alkitab. The Bible Knowledge Commentary berpendapat bahwa kitab Bilangan ditulis pada akhir masa pengembaraan umat Israel di padang gurun, dan sebelum pengulangan hukum Sinai yang terdapat dalam kitab Ulangan, berdasarkan ayat terakhir dari Bilangan. Itulah perintah dan peraturan yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel dengan perantaraan Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan. Dekat Yerikho, Bileam bin Beor adalah seorang tokoh yang dicatat baik dalam Alkitab. Kisah hidupnya dicatat terutama dalam kitab Bilangan pasal 22-24. Menurut Philo dari Alexandria, Mesir. Seorang filsuf Yahudi abad pertama yang hidup sezaman dengan Yesus, disebutkan bahwa Bileam, sang peramal, adalah seorang Majus, dan dia adalah salah satu tokoh yang paling pandai di dalam catatan kitab suci. Dikisahkan dalam kitab Bilangan 22 ayat 22-35, pada saat Bileam mengendarai keledai betina dalam perjalanannya untuk mengutuk orang Israel. Maka Tuhan mengirimkan seorang malaikat yang hanya dapat dilihat oleh keledai itu. Ketika Bileam mulai memukul keledai karena menolak untuk bergerak, keledai tersebut berbicara kepada Bileam dan dengan tenang keledai itu menjelaskan ketidakrasionalan perilakunya. Malaikat Tuhan pun menegaskan penjelasan keledai tersebut, sehingga dalam cerita ini ditunjukkan bahwa keledai lebih pandai daripada Bileam.
Bileam yang dikenal sebagai seorang pelihat dan pandai, yang oleh Philo dari Alexandria disebut Majus, ternyata benar-benar tidak kompeten dalam melaksanakan tugas yang diberikan Raja Balak kepadanya untuk mengutuk bangsa Israel. Lihat Bilangan 23-24. Tuhan justru mengubah niat kutukan Bileam menjadi berkat. Selanjutnya, ada alasan bagus untuk menghubungkan kisah para Majus dalam Injil Matius dengan memahami Bileam di Perjanjian Lama sebagai seorang Majus. Dengan menyinggung kutukan Bileam yang berubah menjadi berkat melalui bintang yang diikuti oleh para Majus ke kota Betlehem. Di bagian-bagian akhir sanjaknya Bileam, sang pelihat, meramalkan datangnya sosok yang ditafsirkan oleh banyak orang Yahudi. Pada zaman Matius sebagai Mesias, aku melihat dia, tetapi bukan sekarang, aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat, bintang terbit dari Yakub. Tongkat kerajaan timbul dari Israel, Bilangan 24 ayat 17a. Sama seperti Bileam, para Majus melihat sebuah bintang muncul dari Israel dan mereka berkata tentang Yesus, "Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Matius 2 ayat 2b. Meskipun Bileam tidak tampil sebagaimana sosok orang-orang Majus yang bijak dalam Injil Matius, namun kaitan penting antara dua kisah ini adalah bahwa Tuhan memberikan kepada orang-orang bukan Yahudi ini suatu penglihatan tentang sebuah bintang yang membawa mereka untuk menyembah dan membawa persembahan kepada Yesus, Sang Raja orang Yahudi dan Raja atas segala bangsa. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita,
Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.